Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, hari ini adalah hari kebahagiaan dan kemenangan. Setelah kaum muslimin berjuang selama sebulan penuh menahan lapar, dahaga dan menahan syahwat karena Allah Subhanahu wa taala, maka bergembiralah pada hari ini karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, kebahagiaan ketika ia berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika ia bertemu dengan Rabb-Nya. Adapun kebahagiaan yang didapatkan oleh seseorang yang berpuasa tak kala bertemu dengan Rabb-Nya adalah dia mendapatkan ganjaran yang sangat besar pada hari kiamat kelak. Bukankah Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi berkata, kullu amal ibni Adam lahu illa shaum, seluruh amalan anak Adam baginya kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan saya akan memberikan ganjaran terhadap amalannya tersebut. Ini adalah isyarat bahwa ibadah puasa adalah ibadah yang spesial dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang sangat besar. Oleh karenanya banyak ahli tafsir yang mengatakan bahwa di antara pahala bagi orang yang berpuasa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Orang yang berpuasa adalah orang yang bersabar menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia bersabar dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, dan serta juga sabar dalam menahan lapar dan dahaga sehingga mereka mendapatkan pahala tanpa batas. Orang-orang yang berpuasa juga akan diberikan kemuliaan pada hari kiamat kelak. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, lahulufu famis shaimu atyabu indallahi min rihil misk, dan bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada wanginya kasturi. Sebagian ulama mengatakan bahwa keutamaan ini diberikan kepada orang yang berpuasa ketika kelak di padang mahsyar. Pada hari kiamat kelak akan keluar bau yang harum dari mulut-mulut orang yang berpuasa ketika di dunia. Orang-orang yang berpuasa akan diberikan keutamaan berupa masuk ke dalam surga melalui pintu khusus bernama pintu Ar-Rayyan. Demikian pula tak kalah pada hari kiamat, Al-Quran dan puasa seseorang akan membelanya pada hari kiamat kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin,
Adapun kebahagiaan kedua bagi orang yang berpuasa adalah kebahagiaan tak kala berbuka. Setiap kali dia berbuka, orang yang berpuasa akan berbahagia. Terlebih lagi tak kala dia menyempurnakan puasanya selama sebulan penuh. Oleh karenanya, hari ini disebut Idul Fitri, yang maknanya adalah hari raya berbuka. Karena orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan bergembira dengan berbuka pada hari ini, dan karena telah menjalankan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu, bergembiralah wahai kaum muslimin sekalian. Tak kala anda di bulan Ramadan berdiri lama di saat solat tarawih karena Allah Subhanahu wa taala, semoga hari kiamat kelak anda dimudahkan dengan tidak lama menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Berbahagialah anda yang senantiasa bersedekah di bulan Ramadan, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi hatta yusalla bainan nas." Setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya hingga perkara di antara manusia diputuskan. Bergembiralah anda yang berpuasa, anda yang membaca Al-Quran hingga hatam. Ketahuilah bahwa pada hari itu adalah hari kemenangan bagi anda sekalian. Ma'asyiral muslimin, sesungguhnya bulan Ramadan adalah pesantren yang mengajarkan kita banyak makna-makna, di mana makna-makna tersebut senantiasa kita bawa menghadapi kehidupan 11 bulan ke depan hingga datang bulan Ramadan berikutnya. Di antara faedah dan pelajaran yang kita bisa ambil dari kegiatan kita selama bulan Ramadan, yaitu pertama, berpuasa mengajarkan kita untuk peka terhadap orang miskin dan orang-orang yang kelaparan. Sesungguhnya orang yang berpuasa sangat tahu persis bagaimana rasanya ketika lapar menusuk perut ketika berpuasa. Dia tahu bagaimana dahaganya orang yang berpuasa. Maka demikian keadaan orang yang miskin, orang yang susah untuk mendapatkan makan dan minum. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma amana bi man bata syab'anan wa jaruhu ja'iun ila janbihi wa huwa ya'lamu bi." Tidak beriman kepadaku seseorang yang tidur malam dalam kondisi kenyang, sementara tetangga sebelahnya tidur dalam kondisi lapar dan dia mengetahuinya. Dalam hadis ini, Nabi kita Muhammad SAW menyuruh kita untuk peka, peduli terhadap orang di sekitar kita. Jangan sampai kita dalam kondisi senang, dalam kondisi sedang bersenang-senang, sementara orang di sekitar kita sedang bersusah payah. Lihatlah baginda Rasulullah SAW ketika pertama masuk ke Madinah, apa yang beliau sampaikan? Ayuhan nas, wahai manusia, absus salam, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, berikanlah makan, wasilul arham, sambung hubungan silaturahmi, wa sallu bil lail wan nasu ni'am, salat malamlah sedangkan manusia dalam kondisi tidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya engkau akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Dalam hadits qudsi dinyatakan, "Ya ibna Adam, istat'amtuka falam tut'imuni." Wahai anak Adam, aku meminta makan kepadamu, kenapa engkau tidak memberiku makan? Qala ya Rabbi, wa kaifa at'imuka wa anta rabbul alamin. Maka hamba itu mengatakan, "Ya Allah, bagaimana kami memberikan makan kepada engkau ya Allah, sedang engkau adalah Rabbul Alamin." Qala ama alimta, wahai fulan, kamu tidak tahu annahu istat'amaka abdi fulanun falam tut'imhu, ada seorang hambaku meminta makan kepadamu tapi engkau tidak memberikan dia makan. Ama alimta annaka law at'amtahu lawajata dzalika indi, apakah engkau tidak tahu seandainya engkau memberi makan kepada orang yang meminta makan kepadamu, engkau akan mendapatkan balasan dariku. Kita mungkin berbahagia setiap bulan Ramadan kita bisa buka puasa bersama dengan kawan-kawan, karib kerabat, anak dan istri. Sementara kita tahu di belahan bumi lain, saudara-saudara kita
tidak bisa berpuasa dengan kerabat dan keluarga. Maka betapa bahagianya kita yang bisa merasakan puasa dan berbuka bersama keluarga. Oleh karenanya, ini adalah nikmat yang harus kita syukuri, peka dan peduli kepada orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Faedah yang kedua, kita tidak berani berbuka sebelum waktunya meskipun tidak ada yang melihat. Ini adalah pelajaran akidah yang sangat besar untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak ada yang melihat kita. Sungguh betapa banyak kita, betapa banyak orang tak kalah di hadapan kawan-kawannya tampak sebagai orang yang bertakwa, akan tetapi tak kalah dia sendirian, dia berani melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menjaga pandangannya, tidak menjaga lisannya, tidak menjaga pendengarannya. Oleh karena itu, dengan puasa kita belajar untuk meraqabah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita. Kalau sekiranya dengan berpuasa kita bisa meninggalkan makanan yang halal, minuman yang halal, berhubungan suami istri yang halal, maka seharusnya kita bisa lebih takut lagi dengan perkara-perkara maksiat karena Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan, jangankan yang haram, yang halal saja jika Allah melarang kita tinggalkan. Makanan halal bagi kita, minuman halal bagi kita di siang hari. Maksud saya minuman dan makanan itu asalnya halal, berhubungan suami istri asalnya halal. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, wahai orang yang beriman tinggalkan hal tersebut, maka kalian mengatakan sami'na wa ata'na. Orang beriman yang benar, jangankan yang haram, yang halal saja jika Allah perintahkan untuk tinggalkan, kita tinggalkan. Ini faedah yang besar dari bulan Ramadan tersebut. Faedah yang ketiga, kerjasama antar anggota keluarga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan mengajarkan kepada kita untuk bekerja sama antara seorang suami, istri dan anak-anak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kebiasaan istri yang memasakkan makanan untuk sahur dan berbuka, saling membantu dalam membangunkan anak-anak, saling mengingatkan untuk berpuasa, saling mengingatkan untuk salat tarawih, dan saling memberi motivasi. Ini merupakan pelajaran yang sangat berharga bahwasanya dalam menjalani kehidupan berumah tangga harus bersama-sama dan tidak boleh egois. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad SAW tak kalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan disebutkan, kana Nabi SAW idza dakhala al-ashru, Nabi kita Muhammad SAW apabila masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, sya'da mizarahu, beliau mengencangkan sarungnya, wa ahya lailahu, beliau menghidupkan malamnya, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Ini dalil bahwasanya Nabi Muhammad SAW memikirkan istri-istrinya agar juga beribadah. Maka dari itu, dalam kehidupan ini seseorang tidak boleh bersikap tidak peduli terhadap istri dan anak-anaknya. Seseorang tidak boleh egois dan dia harus memikirkan keluarganya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan jaga keluargamu dari api neraka. Maka dalam kehidupan ini kita harus saling membantu antara seorang suami, istri dan anak-anak agar kita bisa bersama-sama dikumpulkan ke dalam surga kelak. Yang keempat, perhatian Nabi Muhammad SAW terhadap istrinya meskipun sedang berpuasa. Wahai para orang tua, wahai orang-orang yang telah menikah, telah datang dalam hadis-hadis Nabi SAW bagaimana beliau sibuk berpuasa dan iktikaf, tetapi beliau tetap memperhatikan istri-istri beliau. Di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam
Nabi SAW mencium istri-istri beliau, wa yubashiru wa huwa shaim, padahal beliau sedang berpuasa. Wa kana amlakuhum liirbihi, dan beliau orang yang paling mampu mengendalikan nafsunya dibanding kalian. Demikian juga riwayat-riwayat yang lain yang menyebutkan Nabi Muhammad SAW ketika beriktikaf, beliau membangunkan istri-istri beliau untuk bangun sholat malam. Bahkan disebutkan, tak kala beliau iktikaf, datang istri beliau Sofia ke masjid. Kemudian mereka berbincang-bincang sampai Nabi SAW pun keluar dari masjid untuk mengantarkan istrinya pulang ke rumah, padahal beliau sedang sibuk beribadah. Oleh karenanya, seseorang tidak memiliki alasan untuk tidak perhatian terhadap istrinya. Jika Nabi Muhammad SAW, orang yang paling sibuk dalam beribadah dan paling takut kepada Allah saja, mampu memperhatikan dan bersikap mesra dengan istrinya di bulan Ramadan, maka pasti lebih lagi jika itu di luar bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, di antara pelajaran yang kita bisa ambil dari bulan Ramadan selanjutnya adalah murah hati untuk banyak bersedekah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan beliau lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan." Maka di bulan Ramadan, bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersedekah, kita berharap semoga sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bukan berarti setelah bulan Ramadan kita tidak lagi bersedekah. Kita tetap harus bersedekah, karena telah datang hadis-hadis yang menunjukkan bahwa tak kala Nabi kita Muhammad SAW pada hari Id, beliau memerintahkan untuk bersedekah. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah sedekah bukan hanya pada bulan Ramadan, akan tetapi tetap berlanjut di hari-hari yang lainnya. Karena sedekah itu adalah ibadah yang mulia, sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi hatta yufsala bainan nas. Setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya sehingga perkara di antara mereka diputuskan. Ketika matahari berjarak 1 mil dari ubun-ubun manusia di hari kiamat kelak, tak kala keringat bercucuran dengan derasnya, maka orang-orang yang rajin bersedekah akan berada di bawah naungan sedekahnya pada hari itu. Terutama untuk wanita. Ketahuilah, pada hari raya Nabi kita Muhammad SAW maju menuju sop-sop para wanita dan memberikan nasihat khusus kepada kalian untuk bersedekah. Ketika itu Nabi Muhammad SAW berjalan menuju sop-sop para wanita bersama Bilal. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata kepada para wanita, tasaddaqna fa inna aksarakunna hatabu jahannama. Bersedekahlah kalian wahai para wanita, karena kebanyakan kalian akan menjadi bahan bakar neraka jahanam. Faqamat imra'atun min sidatin nisa, maka berdirilah seorang wanita terbaik di antara mereka dengan wajah yang pucat ketika mendengar sabda Nabi kita Muhammad SAW. Mereka mengatakan, "Lima ya Rasulullah?" Kenapa ya Rasulullah? Li'anna kunna tuksirna saka wa takfurnal ashir. Karena kalian wahai wanita lebih banyak mengeluh dan mengingkari kebaikan suami. Demikian sifat wanita, sehingga tidak heran Nabi Muhammad SAW menyuruh mereka untuk banyak bersedekah, karena sedekah yang akan menyelamatkan mereka dari neraka jahanam. Demikian para suami, apabila mendengar hal ini, dukunglah istri-istrinya untuk banyak bersedekah, karena ini merupakan kebaikan bagi mereka, kebaikan bagi istri-istri kita yang akan menyelamatkan mereka dari api neraka jahanam. Wahai para wanita, bertakwa kepada Allah. Dan di antara bentuk takwa kepada Allah adalah taat kepada suami kalian. Sesungguhnya Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda tentang wanita penghuni surga. Beliau bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha, idza shallatil mar'atu khamsaha."
jika seorang wanita istri telah melaksanakan sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, berpuasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, menjaga kemaluannya, wa ata'at zaujaha, dan taat kepada suaminya, qila laha, dikatakan kepadanya, udhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Oleh karenanya, taat kepada suami adalah sebab utama bagi seorang istri untuk masuk ke dalam surga. Akan tetapi melakukannya butuh kesabaran dan perjuangan. Masyarul muslimin, semoga Allah menerima amalan kita semua. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ketahuilah, Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan, itu pula yang kita sembah di luar bulan Ramadan. Ketaatan-ketaatan yang kita lakukan hendaknya kita lanjutkan di luar bulan Ramadan. Salat berjamaah kita, perbuatan baik kita, ucapan baik kita senantiasa dilanjutkan di luar bulan Ramadan. Allah yang kita sembah di bulan Ramadan, itu pula yang kita sembah di luar bulan Ramadan. Jadilah kalian makhluk yang baik. Keluar dari bulan Ramadan menjadi seorang suami yang baik, menjadi seorang istri yang baik, menjadi seorang orang tua yang baik, menjadi anak yang baik, menjadi guru yang baik, menjadi siswa yang baik, menjadi tetangga yang baik. Ibarat seekor ulat ketika dia berkepompong, kemudian tiba masanya dia keluar menjadi kupu-kupu yang indah. Ulat yang dulunya merusak tanaman, membahayakan orang lain, tapi ketika dia berpuasa, dia berkepompong, keluar menjadi makhluk yang indah. Ini yang pula yang kita harapkan dari kalian, wahai kaum muslimin. Kita keluar dari bulan Ramadan, kita menjadi insan yang baik, insan yang memiliki kebaikan, insan yang senantiasa menebarkan kebaikan kepada sesama manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali wa ashabi ajmain, wardo Allahumma anil hulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa anna ma'ahum birahmatika wa judika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunilah kaum mukminin dan mukminat, kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup maupun yang telah tiada. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami yang telah bersusah payah merawat kami. Ya Allah, ampunilah ibu kami yang telah bersusah payah mengandung kami selama 9 bulan, yang telah bersusah payah bertarung melawan kematian tak kala melahirkan kami, yang menahan tidur dengan berlinang air mata tak kala kami sedang sakit, yang begadang demi menidurkan kami tak kala kecil. Ya Allah, ampunilah ayah kami yang telah bekerja keras, berpanas-panas di bawah terik matahari, membanting tulang siang dan malam, semuanya demi membiayai kehidupan kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang tidak mampu dan kurang berbakti kepada mereka, yang belum bisa membahagiakan mereka sebagaimana mestinya, yang terkadang masih pelit terhadap mereka, masih perhitungan kepada mereka. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina, di Suriah, dan dimanapun saudara kami yang tertimpa musibah. Tolonglah mereka yang hidup dalam penderitaan. Tolong mereka yang merayakan hari lebaran dengan aliran air mata, bunyi letupan senjata dan ledakan. Tolonglah mereka yang berhari raya dengan lapar dan ketakutan. Ya Allah, angkatlah penderitaan mereka, sabarkan mereka, kuatkan hati mereka. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartahu, wala maridun illa syafaitahu, wala hamman illa farajtahu, wala dainan illa qadaitahu, wala hajatan min hawajid dunya hiya laka ridha wa laka fiha as-salah
illa a'antana 'alaiha wa yassartana lana. Ya Allah, jangan Engkau biarkan di tempat ini, di tempat kami ini ada satu dosa kecuali Engkau maafkan. Tidak ada seorang pun yang sakit kecuali Engkau sembuhkan. Tidak ada kesedihan kecuali Engkau hilangkan. Tidak ada hutang kecuali Engkau lunaskan. Dan tidak ada satupun kebutuhan dunia yang baik bagi kami dan Engkau ridhoi kecuali Engkau menolong kami untuk meraihnya dan Engkau mudahkan bagi kami. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din waj'al hadzal balada aminan mutma'innan wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.